Terima kasih ya Bapa. Kami bangga kami punya Allah seperti-Mu. Dalam hidup ini, semua orang pasti mengalami struggle, masalah. Tapi satu hal, biarlah kita senantiasa mengandalkan Dia. Dan kita mau katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu kehendak-Mu lah yang terbaik, rancangan-Mu lah yang terindah. Dan saat kita mau berserah kepadanya, saudara, kita akan melihat segala sesuatunya menjadi begitu indah. Terima kasih Yesus. Kau berkata, mendekatlah, ku kan datang kepadamu. Kau berkata, jangan takut, ku berdiam untuk percaya. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku.
biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Biarlah Roh-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku, terjadilah atasku, semua sama-sama terjadilah atasku. Mari umat Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami. Biarlah kasih-Mu yang penuhi hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami percayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang membelah laut, Allah yang mendatangkan manna, Allah yang menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Oh, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang matanya tertuju kepada orang-orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berkata kepada hidup kami, kepada jiwa kami, berharaplah kepada Tuhan, Allah penebus-Mu, Allah kekuatan-Mu, Allah penyelamat-Mu. Dan kakiku tidak akan goyah ya. Terima kasih Allahku, kami memuji-muji-Mu dan roh kami bersuka karena-Mu Tuhan, karena karya-Mu Tuhan. Siapakah yang sama dengan Engkau? Engkau Allah yang perkasa, tiada yang seperti-Mu. Kau penuh anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami ada hari ini. Terima kasih. Penuhi kami dengan sukacita Roh Kudus, sehingga dengan ucapan syukur kami boleh bawa kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam pergumulan kami pernah untuk menggerutu. Kami tidak mengucap syukur. Tapi pagi hari ini Tuhan, bersama dengan umat-Mu, maka kami semua membawa korban ucapan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kehidupan kami. Tuhan, speak to our heart, berbicara ke dalam hati kami. Dan berikan hikmat ya Roh Kudus. Jamah setiap kami ya Tuhan.
hamba-Mu berdoa ya Tuhan Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Engkau menjadikan hati kami begitu lembut di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus diubahkan seperti Yesus. Terima kasih. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Kau pulihkan segenap hidup kami. Oh, pulihkan kami ya Tuhan. Oh, angkat hidup kami ya Tuhan. Oh, rabakara basikara batara. Ya rabara-bara-bara. Sikiri rabara. Ya rabara-bara. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku, terjadilah. Amen. Oh, terjadilah atasku. Haleluya. Kasih salam kiri dan kanan, katakan Tuhan luar biasa. Selamat datang di rumah Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan dari tempat ini Happy Father's Day. Semua father, semua bapak-bapak, engkau yang terbaik. Dan welcome yang pertama sekali di rumah Tuhan, Pak Bram dari Chicago. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, beliau adalah Ito saya. Ya, terima kasih. Dan welcome juga Pak Johan bersama dengan Ci Ira, ya. Ya, ada 2 Ira di sini, tapi Ira yang ini lain rupanya. Nah, Ira yang ini dia ingin bersaksi, ya. Ya, yang Ira yang mana, Pak? Yang Ira yang Medan atau Ira yang NTT? Ya, mari kita punya orang NTT yang luar biasa. Ya, sing ada lawan. Mari silakan bisa bersaksi buat Tuhan. Saya malah di pinggir, Pak. Oh. Terima kasih. Pasti bosen juga ya dengar saya. Kesaksian saya sih cuman selalu 2J. Jantung atau jomblo. Saya ingin kemarin tanggal 7 Mei kemarin saya baru berulang tahun yang ke-7. Maksudnya 7 tahun lalu saya disentil sama Tuhan di bagian jantung. Terus saya dipasang 2 stand saat itu, tapi 2,5 tahun kemudian dipasang lagi 1,5 stand. Jadi ada 3,5 stand. Terus kemarin bulan April saya tes lagi, tes besar, beberapa prosedur harus dilewatin dan hasilnya
puji Tuhan, dokternya bilang hasil jantungnya bagus sekali. Jadi semua itu karena Tuhan, saya percaya. Walaupun saya sampai hari ini secara manusia saya masih bingung, masih kok bisa ya. Karena satu, kalau Tuhan tidak menyentil saya 7 tahun yang lalu, mungkin kehidupan saya masih yang seperti dulu, masih yang mungkin pada saat Tuhan datang nanti saya orang yang akan dipangkas Tuhan. Tapi puji Tuhan, 7 tahun lalu itu cara Tuhan memilih saya dengan memberikan saya untuk terkena serangan jantung. Tahun-tahun pertama saya suka tersinggung kalau ada yang ngomong, kasihan ya masih muda, ada keluarga, temen, masih muda. Kalau orang Indonesia kan bilangnya cincin ya di jantung, masih muda udah pakai cincin katanya gitu. Saya suka tersinggung, tapi belakangan ini saya mikir, wow, saya beruntung kok karena cara itu cara Tuhan memilih saya. Karena saya percaya tahun-tahun, maksudnya dunia semakin tua, ini masa-masa Tuhan mulai menuai, mulai memilih, dan saya percaya itu cara Tuhan memilih saya. Apalagi ya itulah saya mau bersaksi itu aja. Dan juga saya mau satu lagi, sesuatu yang mustahil menurut pemikiran saya, bahwa dengan kejadian 7 tahun lalu saya itu mulai kurang bekerja. Dulu saya bekerja sampai 7 hari full, seperti orang ketakutan, kekurangan. Tapi setelah 7 tahun terakhir ini pekerjaan saya berkurang, tapi pengeluaran saya besar karena saya sudah tidak tinggal nyewa kamar lagi, tapi saya punya tinggal di apartemen dengan anak saya 2 kamar. Pengeluarannya besar, tapi penghasilan sama seperti yang lalu, malah berkurang. Tapi Tuhan sediakan, saya nggak pernah kekurangan. Saya selalu pas atau ada rezeki Tuhan kasih lewat berbagai cara. Jadi itu sesuatu yang sampai hari ini secara manusia saya masih pikir, kok bisa ya, kok bisa. Secara matematika saya nggak bisa ngitung juga. Tapi Tuhan mungkin mau tunjukin ke saya bahwa kekuatan lu tuh nggak ada artinya. Dulu saya mengandalkan kekuatan saya bekerja 7 hari seperti orang dikejar anjing, takut digigit. Tapi Tuhan kasih yang sama kok sampai hari ini, walaupun saya cuman kerjanya berkurang waktunya, penghasilan kurang, pengeluaran bertambah, tapi tetap Tuhan sediakan tiap saat, tidak pernah kekurangan. Puji Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya, sangat luar biasa. Saya tahu kalau Ira hari ini dia penuh sukacita sejak Tuhan memulihkan hidupnya yang dulu hitam ini, tidak glowing, sekarang glowing kan? Ya, penuh cahaya, penuh senyum. Sukacita dalam Tuhan adalah obat yang mujarab. Amin. Firman Tuhan berkata, singa-singa muda menderita kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Makanya kita punya Father's Day hari ini. Amin. Tepuk tangan buat fathers yang luar biasa, papa-papa yang luar biasa, yang dimana Tuhan sendiri yang memilih dan menjadikan kita, menempatkan kita di setiap keluarga. Ya, engkau ketemu sudah tidak jomblo lagi, ya, ketemu pasangannya dan ini dan itu, saudara. Kita belajar untuk menjadi papa yang lebih baik, suami yang lebih baik. Amin. Dan hari ini maka kita sama-sama akan belajar dari beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun banyak di dalam Alkitab yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Humble fathers, bapak yang rendah hati, yang rendah hati. Nah, karena memang kita semua sekali lagi terlahir tidak ada yang rendah hati, semuanya tinggi
Ya, pasang harganya terlalu tinggi. Tapi puji Tuhan, papa saya pernah bertanya kepada saya, ya, apa cita-citamu? Saya jawab, waktu itu saya masih SD, saya jawab, saya tidak tahu cita-cita saya. Nah, teman saya juga tanya saya, cita-citamu mau jadi apa? Nah, waktu itu saya sudah SMP. Jadi waktu saya sudah SMP, maka saya tidak SD lagi. Ya iyalah. Saya jawab, saya mau jadi insinyur pertanian. Waduh. Ya, karena memang kesukaan saya makan mangga, saudara. Ya, kalau dulu belum punya pokok mangga, saya curi mangganya tetangga. Nah, puji Tuhan, setelah SMA saya merubah lagi. Kalau saya sudah di SMA, maka saya tidak ada lagi di SMP. Saya punya cita-cita, saya rubah lagi. Saya ingin jadi sarjana arsitek. Puji Tuhan. Kalau orang bilang, ya, yang penting ada 3. Anda tahu 3? Yang pertama, jadi orang penting. Siapa yang mau jadi orang penting di sini? Hah? Papa saya juga bilang, jadi orang penting. Tapi memang berbeda buat saya, ya. Yang pertama, jadi apa? Jawabnya yang tegas saja. Kalau mau jadi orang penting, penting sekalian. Jadi orang penting. Yang kedua adalah yang penting jadi orang. Ada yang pikir gitu, yang penting gua jadi orang dah. Yang penting gua jadi orang. Coba tanya kiri kanan Anda, sudah jadi orang belum? Makanya kita nggak akan ketemu lagi orang yang berkaki ini bukan orang nih, gua jadi orang. Haleluya. Tapi yang ketiga saudara, yang tidak kalah pentingnya, jadi orang penting, yang penting jadi orang adalah yang penting orangnya jadi. Bener gak? Dia mau undang makan, orangnya nggak jadi undang, susah gua. Artinya yang penting orangnya jadi. Yang penting orang yang kasih proyek jadi. Tetapi semua adalah berkat dari Tuhan, katakan amin. Nah, Tuhan memegang hati setiap manusia. Tetapi apapun yang telah pernah Anda didorong oleh papa saudara, orang tua saudara waktu kecil, waktu Anda growing up, dan ingat ini baik-baik, bahwa kita perlu menjadi seorang yang rendah hati. Katakan bersama, rendah hati, rendah hati. Ada 4 orang, termasuk yang terakhir nanti 5 ya, angkanya 5 saya belum rubah. Kita akan belajar yang pertama Abraham. A father who trusted God humbly. Ya, Mario bisa siapin supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Seorang bapak yang percaya kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak mudah. Apalagi kalau Anda itu tamatan sekolah tinggi, tamatan universitas di Amerika. Ya, Anda ditempah dengan pembekalan, dengan ajaran-ajaran yang mengatakan begini, kamu harus percaya diri, jangan percaya orang lain. Apalagi ini Tuhan yang tidak kelihatan. Namun di dalam kehidupan Abraham, kita mau belajar as a father. Abraham juga seorang fathers, tapi belum dapat anak. Tapi dia sudah menikah, dia punya istri namanya Sarai. Ya, dan dia percaya dengan tidak pakai logika manusia. Dia percaya begini, kalau Tuhan berfirman kepadaku, berarti Tuhan yang tanggung jawab. Kalau Tuhan yang memanggil aku keluar dari kampung halamanku,
ya, dari Ur Kasdim, maka aku percaya Tuhan tuh punya rencana yang the best buat hidup saya. Siapa sih yang tidak mau hidup yang lebih baik, tanah yang lebih baik, perjalanan, apalagi masa depan yang paling baik. Kita semua berharap bahwa kita juga ada di Amerika, kita punya masa depan yang lebih baik. Katakan amin. Dan Tuhan katakan bahwa apabila Dia yang memegang tangan kita, Dia tidak pernah melepaskan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita tahu bahwa hasil daripada panggilan Abraham sebagai seorang bapak yang mau menyerahkan segenap kerinduan hatinya, semua masa depan keluarganya ke tangan Tuhan. Bahkan di dalam waktu usia tua, dia masih ikut Tuhan. Dia masih setia. Dan dia pernah, masa mungkin aku yang sudah tua ini, ya, sudah 100 tahun, aku masih punya anak, bisa punya anak. Namun, Tuhan tepati janjinya. Yang pertama adalah, mari kita semua jadi seorang bapak yang mau percaya akan pimpinan Tuhan. Amin. Percaya kepada apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Bahwa Dia yang berfirman, Dia yang akan menggenapinya. Dan kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, maka saudara, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Amin. Amin. Maukah semua jadi bapak-bapak yang percaya kepada Tuhan? Percaya. Nah, istri pasangan kita dikasih buat seorang bapak, ya, yang udah menikah tuh udah jadi bapak, ya, udah jadi bapak. Itu adalah the raw material, materi yang masih mentah. Seberapa banyak Anda sebagai bapak improve dalam hidupmu, maka istrimu akan improve di dalam hidupmu. Jadi, dia adalah seorang yang dibangun atas material yang mentah. Seberapa kita sebagai bapak improve dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan, maka beliau akan ikut untuk improve dan bertumbuh, growing. Jadi dia tidak eksis until a man, a father, a daddy, ya, seorang mister, dia membangun hidupnya. Kalau sampai ada yang katakan dia malu akan istrinya, sesungguhnya, saudara, dia harus malu kepada dirinya sebagai bapak. Karena Tuhan mempercayakan kepemimpinan itu kepada bapak, kepada suami, kepada father. Yang father katakan yes. Kurang, yang father katakan yes. Kalau yang gak berani ini dia masih salah-salahin istri itu. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita baca dulu ayatnya dah, ya, jangan cepat-cepat. Nanti dibagi hadiah, ya. Yang pertama dulu, Wijay, kita mau baca ayat firman Tuhan. Karena iman Abraham taat, ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Tapi itu gak kelihatan, cuma janji, tapi dia percaya. Karena dia beriman. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya kira urusan yang paling penting seorang pria, bapak deal itu adalah kadang berlawanan dengan logika. Perhitungan. Kan kita bapak-bapak suka apa? Perhitungan. Ya, ini logika enggak ini ya? Dan sebagainya. Tapi di sini katakan ia tidak tahu tempat yang dituju. Yang ia tahu adalah Tuhan yang memimpin dia. Amin. Haleluya. Ini hal yang pertama. Orang pertama
yaitu percaya akan pimpinan Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, Jacob. Jacob, a father who rested with pride and learned humility. Dia bergumul dengan Tuhan. Ayatnya ini berkata, lalu kata orang itu, malaikat. Ketika dia bergumul kayak wrestling gitu ya. Karena biarkan aku pergi, kata malaikat. Karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Dahulu kala berkat dari Yakub adalah penipuan. Sejak dia lahir, dia juga cheating. Sejak dia ada di rumah bapaknya, dia juga cheating. Dia juga nipu. Dia juga ingin supaya hidupnya diberkati. Dahulu sebelum dia dipulihkan Tuhan, hidupnya cuma berkata, aku. Semuanya adalah berdasarkan kekuatannya. Bahkan ketika di rumah bapak mertua. Di rumah bapak mertua, apa yang dia lakukan untuk dapat kambing-kambing domba? Dia bilang, aku akan pergi pulang ke rumah papaku. Tapi aku ingin bawa kambing domba. Mulai sekarang kalau ada yang beranak yang cacat buat aku. Yang bintik-bintik hitam itu buat saya. Lalu dia ambil kayu dan sebagainya. Supaya waktu mereka makan, mereka beranak, nanti anaknya ada bintik-bintik, semuanya buat Yakub. Hidupnya penuh dengan strategik. Hidupnya penuh dengan sebuah planning, agenda sendiri, supaya dia diperkaya dan merugikan orang. Supaya hidupnya di atas, bukan di bawah. Tapi dengan caranya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri. Dengan kepintarannya sendiri. Dengan akal bulus sendiri. Maka Yakub dia belajar bahwa hidup yang diberkati bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi jika Allah berkenan, dia pasti memberkati. Jikalau Allah yang memberkati, maka tidak ada seorang yang bisa mengutuk. Jikalau ada Allah yang memberkati, tidak akan hilang berkat itu. Katakan amin. Jikalau Allah yang menuntun dan memberkati Yakub, dan dia katakan, namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Engkau akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Sejak dia mengaku, sejak dia berkata, berkati aku Tuhan. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau melepaskan berkat buat aku. Haleluya. Hendaklah ini bapak-bapak menjadi bekal buat kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Harusnya berkata begitu. Jangan sombong. Jangan ini apa. Semua ini, rumah tangga ini bisa karena aku. Ini finansial bisa terangkat. Bukankah aku kerja 7 hari 24 jam? Ada? Mati. Yakub orang yang mengandalkan kekuatan sejak awalnya, kekuatan sendiri. Tapi terakhirnya dia menyerah. Waktu dia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Joseph. Yusuf, a quiet, obedient servant. Yusuf
adalah orang tua yang sama namanya dengan Yusuf anaknya Jacob. Nah, tapi ini Yusuf adalah orang tua jasmani Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 19 sampai 21 dan 24, tapi ada satu ayat yang saya kutip. Nah, dia adalah seorang humble father, prioritizes. Dia selalu memprioritas Tuhan, mengutamakan Tuhan. Yang pertama Abraham adalah dia mau percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua Yakub mau mengandalkan kekuatan, mengandalkan berkat yang dari Tuhan. Berbeda ya. Yang ketiga adalah memprioritas, mengutamakan Tuhan, rencana Tuhan over his own reputation. Bagi seorang pria adalah sebuah kehormatan, sebuah reputasi. Kalau reputasinya bagus, dia akan selalu bangga. Makanya saya berdoa, para bapak, para pria, jangan hanya bisa maco di dalam rumah. Maco tahu? Maco, tapi di luar ngaco. Atau sebaliknya, di dalam ngaco, di luar maco, nggak boleh. Ya, tapi Tuhan katakan Yusuf adalah seorang yang memprioritaskan Tuhan. Pada masa itu Yusuf mengambil keputusan yang tepat. Anda kira gampang Yusuf mengambil keputusan? Kalau mudah buat Yusuf mengambil keputusan untuk ngambil Maria yang mengandung karena Roh Kudus, maka malaikat tidak perlu datang nolongin atau kasih pesan buat Yusuf. Gak perlu. Tapi berarti Yusuf kritis. Hampir dia ngambil keputusan yang salah. Yaitu dia kepengen waktu itu selamatkan diri untuk ceraikan Maria secara diam-diam. Dia gak mau permalukan Maria. Tapi malaikat bilang begini, Yusuf, engkau yang dikasihi. Seringkali kita pikir waktu kita dapat masalah, kita sudah tidak disayang Tuhan. Tapi ini justru malaikat datang yang dikasihi. Jangan takut ya ambil Maria menjadi istrimu. Karena anak yang dikandung akan disebut anak yang maha tinggi. Penyelamat dunia. Maka ada ayat ini. Dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Baca bersama saya bapak-bapak. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Semua. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kita perlu peneguhan kata firman Tuhan. Lalu kita ikuti arahan dan semua yang tertulis supaya kita selamat. Amin. Yusuf yang memprioritaskan Tuhan. Ketika dia memprioritaskan Tuhan, maka semua kata-kata sumbang di luar. Maka semua yang bisa menuduh hidupnya, membuat dia malu, membuat dia hilang reputasi, membuat dia merasa gak percaya diri, itu sirna seketika. Ketika Yusuf percaya kata Tuhan, kata malaikat Tuhan, dia mau utamakan itu. Utamakan Tuhan. Haleluya. Orang berkata kalau bisnis itu susah lakukan firman Tuhan. Karena di situ ada tipu-tipuan. Ya tipu-tipu. Ya. Ada yang gak jujur. Tapi kalau kita berjalan dalam Tuhan, tidak ada dua batu timbangan. Kita harus percaya, harus prioritaskan Tuhan. Dan firman Tuhan itu benar dan menyegarkan jiwa kita. Amin. Tadi Ira katakan, walaupun pendapatannya tetap sama, pengeluarannya lebih besar, saya percaya malaikat Gabriel sedang kirim berkat kepada dia. Amin.
Saudara, kalau Tuhan berkatnya memang tidak pakai kalkulator, tidak pakai hitung-hitungan. Dia bisa memberkati. Tergantung kita percaya firman atau tidak. Yang setuju katakan amin. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu bagian orang mencari Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Diberkati Tuhan. Tidak akan habis dan berkekurangan. Ya, orang-orang yang mencari Tuhan. Yang keempat adalah King David. Sesudah prioritaskan Tuhan adalah Raja Daud. Raja Daud adalah a repentant father. Adalah bapa yang bertobat. Yang mudah bertobat. Yang mudah untuk diarahin. Even when a father makes mistakes, humility before God leads to restoration. Sebuah pemulihan keluarga, pemulihan hubungan dimulai daripada seorang bapak yang bertobat di hadapan Tuhan. Yang mau mengakui kesalahan, mistakes, dosa di hadapan Tuhan. Raja Daud katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan seorang pun termasuk bapak-bapak pikir ada sesuatu yang bisa disembunyiin. Ya, Tuhan ngelihat loh. Setuju? Tuhan melihat, Tuhan tahu di mana perilaku bagaimana, pikirannya gimana, Tuhan tahu. Nah, ketika Daud jatuh, dia berseru di dalam Mazmur 51, saya kutip. Jadikanlah hatiku tahir. Ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ungkapan dari kehidupan Daud adalah dia tidak penting itu semua. Yang namanya kedudukan, yang namanya nama besar, kuasa, otoritas. Waktu itu dia di puncak daripada kehebatan kuasanya. Damai di seluruh negeri yang dia taklukkan. Maka dia jatuh dalam dosa. Tapi justru di puncaknya dia berkuasa, dia masih meminta kepada Tuhan gini. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak-bapak, semua jemaat kita perlu Roh Kudus. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan rohnya Tuhan. Roh Tuhan adalah roh yang sangat lembut. Yang berbicara ke dalam hati. Kalau dia berbicara kepada Daud, dia juga berbicara kepada kita setiap waktu. Bertobat adalah kunci daripada pemulihan. Berubah, merubah sikap yang salah di dalam hidup pernikahanmu. Di dalam hidup relation dengan orang yang kau cintai adalah kunci pemulihan di dalam hidup kita. Ketika Daud dia berubah, bertobat, maka Tuhan tidak membunuh dia. Tuhan mengampuni dia. Bahkan Tuhan tetap jadikan dia nenek moyangnya Yesus Kristus. Bukankah dia Tuhan yang setia? Dia yang mengampuni, dia yang melihat kerendahan hati. Walaupun dosa sebesar apapun, biarpun dosamu semerah kirmisi, sekotor kain kesumbah, maka akan putih seperti haleluya. Tuhan
mengampuni. Asalkan kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan jadi suami sombong. Kaget kan? Pura-pura tidak dengar nasihat. Kalau dia omongin, dia tutup telinganya. Dia jadikan telinganya terowongan. Masuk kiri, keluar kanan. Sedap. Kalau mau doamu dijawab, kamu harus buka telingamu. Haleluya. Supaya doamu tidak terhalang. Haleluya. Jangan kira hidup itu gampang, you yang atur semua. 6 tahun seorang dokter di bidang sains dari India merencanakan hidup yang baik di England. Setelah after 6 years, dia kembali ke India untuk jemput anaknya 3 putri dan istrinya yang dia cintai. Tapi dia harus menyerah. Impian hilang, hidup semua hilang karena kecelakaan pesawat. So, what do you want to say? Apakah kita berhak dan mampu untuk tentukan satu langkah? Firman Tuhan tidak abal-abal bohong. Firman Tuhan mengatakan manusia tidak mampu walaupun menentukan satu tapak langkah saja loh. Kalau ada di antara kita yang berkata, gua mampu, gua bisa, gua dapat. Saya mau katakan, tunggu tanggal mainnya. Haleluya. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Ya, the prodigal son's father. Yang pertama tadi apa? Bapak Abraham. Dia percaya dengan rendah hati kepada panggilan Tuhan. Kepada apa yang Tuhan firmankan. Dia berserah. Yang kedua adalah Yakub. Nah Yakub dia tidak mengandalkan kekuatan lagi. Tapi dia andalkan Tuhan. Kemanapun dia andalkan Tuhan. Namanya dirubah. Karakternya juga berubah. Haleluya. Yang ketiga, maka Yusuf adalah orang yang memprioritaskan Tuhan. Bukan agendanya diri sendiri. Bukan maunya sendiri. Susah diatur. Tapi dia mau diatur oleh kuasa daripada sorga. Yaitu rencana Tuhan. Yang keempat adalah Raja Daud. Yang dia tahu untuk rendah hati. Ngaku dosa. Ngaku salah. Yesus Kristus aja tidak malu-malu ditelanjangi. Dihina, disiksa. Itu bukan dosanya. Dosa kita. Setiap orang, mari kita rendah hati. A model of forgiving love. A humble father loves unconditionally and forgives freely. Seorang bapak punya model seperti ini, mengampuni tanpa syarat. Menerima tanpa syarat. Ayah, suami, bapak, kesalahan apapun dalam rumah tangga saya mau katakan, Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Allah Bapa menerima kita. Ketika dia disalib, satu tangan menggandeng Bapa, satu tangan menggandeng kita. Dia katakan, Bapa, ampuni mereka. Masa kita lebih besar dari Tuhan? Ampunilah dengan kasih yang tak terbatas. Semua katakan, pulih. Model-model bapak di dunia yang saya sebutkan di sini itu bertolak belakang semua. Kalau ada salah, potong leher. Sudah ada seorang bapak, maafkan, ini sadis banget. Di Indonesia, dia dapat istrinya selingkuh. Dia potong kepalanya, dia bawa keliling kampung.
Sadis ya. Kita bukan Tuhan. Firman Tuhan di Lukas 13 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya ada sebuah penerimaan yang tidak pernah memikirkan, memperhitungkan kesalahan anaknya. Anaknya ini masih hidup aja bapaknya udah minta harta. Bagi, pergi hamburkan, dan banyak sekali waktu dia merugikan bapaknya. Dengan harta yang dihabiskan, dengan perbuatan yang tidak terpuji, dengan sebuah sikap hidup yang tidak pernah dia pikirkan apa akibatnya. Tapi begitu dia bertobat, dia bangkit. Bapaknya yang selalu tunggu dia setiap hari. Saya mau katakan begini, para bapak. Dulu kita pelayanan untuk pemulihan hati yang terluka. Maka kedapatan banyak orang yang sakit hati sama bapaknya. Saya berdoa saudara, bapak-bapak, ayah, suami, lepaskanlah pengampunan dengan tulus. Katakan amin. Ampuni. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya juga melihat ada seorang ibu dengan keluarganya kompak semua bareng-bareng. Untuk buat surprise ulang tahun suaminya. Jadi suaminya itu masih tidur. Lalu bawa cake dan mereka menyanyi rame-rame masuk ke kamarnya. Ternyata suaminya sudah nggak bisa bangun lagi. Sudah menghadap yang Maha Kuasa. Saudara, pengampunan adalah sebuah kesempatan. Amin. Kalau kita masih bisa mengampuni, why not? Kalau kita masih bisa memberi kasih kita, kerelaan kita belas kasihan, kenapa tidak? Karena sewaktu-waktu kesempatan kita hilang, maka saudara ketahuilah, kita tidak akan mampu berbuat apapun lagi. Anak yang hilang kembali kepada Bapa, karena Bapa begitu menanti-nantikan dia pulang. Hati seorang bapa yang rendah hati adalah punya kasih yang tak terbatas. Yang berharap anaknya, yang selalu memikirkan anaknya. Nah, kesimpulannya saudara, dari 5 orang bapak yang menjadi model kita belajar hari ini adalah a blessing father. Yang pertama adalah meniru, itu adalah Allah sendiri. Ya. Imitating God. Mencontoh Tuhan, Allah. Karena kalau ditanya, lu anak siapa? Ya papa saya namanya Arifin. Ya, bukan Pak Timotius Arifin, memang nama papa kandung saya Arifin. Maka saya akan mirip dengan papa saya. Saudara. Kalau Anda ditanya anak siapa secara rohani, anak Tuhan, jangan mirip hantu. Amin ya. Ya, saudara, jadi pokoknya a son as father, as father as son, sama ya. Nah, ya kemudian saudara, kita akan mewarisi. Dunia ini sudah kehilangan identitas bapak-bapak yang modelnya ilahi. Wariskan itu. Kalau anak kita tidak sempat mencicipi, merasakan sebuah suasana sorga dalam keluarga, nanti dia bangun keluarga, was-was, hati-hati. Dengar baik. Jangan kalau asal lihat cewek, pas. Lihat cowok, pas. Semuanya pas. Comot kiri kanan. Jadi.
personal legacy, warisan, gaya hidup kita. Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan taring, manusia mati meninggalkan nama baik, keteladanan. Saya masih ingat setiap kali saya pulang kerja, waktu itu saya baru mulai bekerja, papa saya selalu menanti saya di pintu. Begitu dia dengar suara motor saya nyampe, dia bukain pintu dan dia katakan, "Baru pulang ya nak, sudah nyampe rumah." Dan itu ingat seumur hidup saya. Ketika saya di mobil, saya memikirkan kasih papa saya itu meneteskan air mata. Saya katakan, "Pa, aku rindu sapaanmu. Engkau mati pun engkau diingat. Jangan nabur yang tidak baik. Jangan kasih kesan buat anakmu yang tidak baik. Mari kita mencontoh Bapa di sorga." Kita mau breaking cycle. Dulu papa kita pernah salah. Dulu mungkin kita tidak punya seorang papa yang figur, yang kita boleh contoh baik. Waduh, papa saya itu mabok, ya. Jangankan hari malam Pak, siang aja mabok Pak. Ya. Nah, ke gereja nggak dia? Ke gereja Pak. Nah, orang irian kalau dia lagi minum-minum ya, dia jalan-jalan di atas atap dia. Dia lalu minum, dia berkata, "Bapa kami yang di sorga." Jadi dia berdoa, Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, lalu dia jawab sendiri, "Sudah datang." Mabok dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus breaking the cycle. Mulai saat ini dan seterusnya sampai selamanya kita papa yang hebat. Happy Father's Day buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua menjadi papa yang dahsyat. Selamat buat BJ juga. Haleluya. Kita mau perjamuan kudus. Siapa yang mampu buat kita? Tuhan. Siapa yang mampukan kita? Allah. Kalau Allah yang membela, Allah akan bela kita sampai tuntas. Saya minta kunci D. Allah yang bela lagunya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, katakan bersama, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan bersama, ku pasti dapat. Amin. Tuhan mampukan. Lakukan
dalam segala hal, dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekarang istri dengar baik, para kamu wanita dengar baik. Survei saintis mengatakan bahwa pria umurnya lebih pendek karena faktor hormon. Faktor kekebalan tubuh wanita lebih hebat secara saintis. Tapi secara fisik pun para pria, para bapak, dia working harder. Mereka bekerja begitu keras. Mereka berpikir. Kadangkala dia katakan, jangan sampai istriku tahu dia ikut sedih, dia ikut khawatir. Biar aku saja nanggung. Mari suami istri, satu hati, taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya bahwa kemenangan, aku percaya, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, semua umat Tuhan, kita siap terima perjamuan Tuhan. Lupa hamba-hamba Tuhan yang melayani, maju ke depan. Percayalah kepada firman-Nya. Lewati lebah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada habis, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sudah Kau jamin, aku percaya. Berkati kami yang akan ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami tidak baik, kami tidak sempurna. Tapi Engkau Bapa yang sempurna. Engkau Bapa yang baik. Kami mau melihat dan tertuju kepadamu. Sewaktu kami ambil tubuh dan darah-Mu, kami disempurnakan oleh Tuhan hari lepas hari.
kami diperbaiki lepas hari. Semua kami dilayakkan untuk dapat bagian dengan iman percaya. Mulai daripada hamba-Mu yang melayani, sampai kepada semua umat Tuhan, anak-anak pun diberkati oleh perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Allah yang bela. Silakan duduk. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya pada Tuhan. Berdiri semuanya. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Semua sudah dapat? Angkat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sebelum ambil dan makan roti ini, before we receive and sermon together for the bread, body of Christ and the blood of Christ, a cup of grapes. Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan rendah hati. Andalkanlah Tuhan dengan rendah hati. Prioritaskan Tuhan dengan rendah hati. Bertobatlah dengan rendah hati. Dan sediakanlah belas kasih pengampunan dengan rendah hati. Angkat ini roti.
Pada waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan ia memecah-mecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, percayakah bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus Christ. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara besar. Angkat ini cawan. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu pergi menjadi saksi Kristus dan memberitakan kematiannya sampai ia datang kembali. Percayakah saudara bahwa engkau bersekutu dengan darah Yesus? Amin. Minumlah in the name of Jesus Christ. Mari kita angkat tangan kita. Kita ucap syukur. Kita nyanyikan how great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we sing how great. How great is our God. How great you, my God. Kemuliaan buat Tuhan. He's our God. Amen. Kami lebih dari para pemenang. Kami diberkati, kami dilindungi, kami disayang Tuhan. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus.